Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, senior, sejawat, peserta tes Tanya Apa Saja seri yang ke-35. Kali ini kita kembali dengan seri tes dari Objeksos, yaitu dengan topik konseling dan pilihan KB selama pandemi. Insya Dr. Budi Prasetyo sebagai konsultan Objeksos. Baik, pertama-tama kami mohon kepada Ketua Departemen, kepada Dr. Brahman Askanda, konsultan untuk memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Dr. Pandu? Terdengar. Terdengar, Dok, jelas, Dok. Pagi, alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu lagi pada acara mingguan Tanya Apa Saja. Pada kesempatan hari ini, terima kasih juga kepada Dr. Budi Prasetyo, Dr. Yusuf, dan Dr. Erlin yang berkenan menjadi moderator dan narasumber. Terima kasih juga untuk Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Firda yang awal acara ini. Jadi, terima kasih sekali kepada semua partisipan, tidak bosan-bosan. Mudah-mudahan selalu ada ilmu yang didapat setiap kali hari Rabu selama 1 jam saja. Topik pada kali hari ini penting, dan itu berperan dalam praktek sehari-hari. Mudah-mudahan bisa meningkatkan profesionalisme kita. Beberapa usulan sudah masuk di kami, nanti kita akan formulasi untuk menjadi topik tanya apa saja, sehingga kalau masih ada usulan lagi disampaikan ke kami, bisa lewat forum chat ini langsung, tidak ada masalah, nanti akan dicatat oleh host. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung terus-menerus menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya, Dr. Brahman. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja kita serahkan kepada moderator, pada Dr. Prasetyo. Silakan, Dr. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih Dr. Pandu atas pembukaannya dan Dr. Brahmana atas wejangannya. Kita ketemu lagi dengan acara Tanya Apa Saja tentang tadi. Topik kali ini adalah tentang masalah KB saat pandemi. Nah, kalau kita ketahui bahwa kenapa kalau ini penting, kita harus sama-sama mengingat oleh karena kalau di beberapa sumber jadi penurunan angka akseptor KB ya, jadi di masa pandemi ini malah jadi turun. Kalau dari info dari website ini kita lihat bahwa pada bulan Maret 2020 tercatat 36 juta peserta KB aktif, sedangkan bulan April penerima layanan KB hanya 26 juta orang. Jadi terjadi penurunan kira-kira 10% dalam 1 bulan. Nah, ini yang harus kita jadikan perhatian. Nah, untuk itu kita menghadirkan 2 narasumber tentang masalah bagaimana KB saat pandemi, dan juga kita mengharapkan nanti bagaimana strategi untuk meningkatkan kontrasepsi prevalence rate ya. Jadi kalau bisa ya bagaimana kita mengajak kalian untuk bagaimana KB malah ber-KB saat pandemi. Ada beberapa isu hoax, misalnya karena pandemi ini mengambil beberapa ratus korban, mari semuanya positifkan istrinya supaya menambah beberapa ribu untuk mengembalikan populasi. Nah, ini yang perlu kita beri penjelasan, karena ternyata dampak pandemi pada ibu hamil ternyata cukup berat, ditandai dengan kematian ibu hamil. Kalau kita lihat di Jawa Timur di bulan Juli aja sudah ada 311, ini sudah luar biasa. Nah, karena itu untuk menyingkat waktu, saya mungkin ada langsung mau ditanyakan. Kita ada 2 narasumber, Dr. Yusuf dan Dr. Hanifa Erlin. Terima kasih. Mungkin untuk pertama-tama saya ingin mengundang Dr. Yusuf. Mungkin ada sedikit yang akan mau disampaikan dulu, Dr. Yusuf, untuk membuka acara. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Budi, yang terhormat Ketua POGI, Ketua Departemen, Dr. Brahmana, juga Dr. Pandu dan Dr. Erlin. Jadi benar yang dikatakan Dr. Budi Pras ya, dikatakan selama pandemik ini ya sampai dengan Desember tahun kemarin itu ada penambahan kelahiran itu
sekitar 400 sampai 500 ribu memang dari yang seharusnya itu tidak ada seperti itu ya. Memang jumlah persalinan di Indonesia itu angkanya antara 4 sampai 5 juta. Tetapi pada bulan Desember itu dari BKKBN sudah mencatat adanya tambahan kelahiran itu antara 400 sampai 500 ribu, benar dikatakan Dr. Budi Pras tadi. Terus pengguna aktif KB yang asalnya 36 menjadi 26. Dan 10 juta itu, dari 10 juta, 2,5 jutanya adalah yang usia subur ya, antara 20 sampai 35 tahun. Nah, memang akan jadi masalah. Kemudian isu hoax, marilah kita tambahi jumlah penduduk ini ibaratnya ya dengan hamil seperti itu. Padahal kalau dihitung mulai bulan Desember sampai dengan Februari, itu total kematian bukan karena COVID saja itu ada sekitar 300.000 dengan penambahan kelahiran itu 500.000. Artinya sudah cukup surplus gitu loh, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi angka statistik ya. Kemudian yang menjadi isu sekarang ini adalah misalnya pemakai kontrasepsi ya. Yang paling banyak dipikirkan pasti mengenai LARC ya, long acting reversible kontrasepsi seperti implan atau pemakaian IUD. Nah, kedua kontrasepsi ini ternyata sudah keluar rekomendasinya baik oleh FSRH ataupun CDC maupun WHO. Masing-masing alat ini boleh di-extend dalam tanda kutip seperti itu ya. Misalnya seperti yang kita ketahui bahwa ada IUD itu yang sampai dengan 10 tahun, kita harus baca memang setiap alat itu kita baca. Ada license-nya yang 10 tahun, ada yang license-nya yang 5 tahun. Walaupun sama-sama misalnya Cooper-nya ya 360 misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya license-nya itu 10 tahun, masih efektif sampai dengan 12 tahun. Artinya kita masih boleh tunda ya selama itu. Kemudian misalnya Mirena 52 mg levonorgestrel itu juga rekomendasinya kan dari company-nya, dari pabrikannya 5 tahun itu sebenarnya bisa di-extend. Maksudnya yang masih sampai efektif ya, dia itu sampai 6 tahun. Artinya boleh di-extend sampai 6 tahun. Kemudian rekomendasi mereka juga, tetapi hati-hati pada yang rekomendasinya 5 tahun ya, terkait jumlah Cooper-nya ya, belum 360 misalnya, maka kalau sudah lewat 5 tahun diharapkan pakai double protection ya. Jadi misalnya pakai kondom atau pakai pil seperti itu ya, kalau pemakaiannya sudah lebih dari 5 tahun. Makanya isu di sini adalah alat atau metode tersebut rekomendasi dari pabrik yang mengeluarkannya seperti apa, itu harus kita perhatikan. Itu aja dulu Dr. Budi, sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Dr. Elin ada tambahan, silakan Dr. Elin. Iya, Dr. Budi. Jadi memang KB ini menjadi satu masalah tersendiri ya di era pandemi, di mana masalahnya bisa jadi dari akseptornya maupun dari providernya. Kalau dari akseptornya biasanya karena takut untuk ke vaskes di era pandemi ini. Kalau dari providernya sendiri adalah keengganan atau ketakutan untuk memberikan layanan KB di era pandemi yang notabene KB itu dinilai sebagai suatu yang bukan emergensi. Tapi kalau kita lihat dari masalah keseluruhan secara luas, maka KB itu merupakan salah satu upaya kita juga untuk bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu gitu ya. Apalagi di era pandemi ini di mana apabila COVID itu terjadi pada ibu yang sedang hamil, maka morbiditasnya bisa menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Ini di kolom Q&A ini juga ada sudah pertanyaan ya. Dan ini terjadi. Memang sayangnya, sangat disayangkan memang keadaannya seperti itu ya di lapangan. Bahwa provider ini masih banyak
keraguan untuk bisa memberikan pelayanan KB. Nah, memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan KB pada masa pandemi ini. Tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Dr. Yusuf juga, bahwa kita memang mengutamakan untuk pemberian metode KB yang jangka panjang. Jadi memang MOW, kemudian IUD, dan juga implan. Nah, bila terjadi sesuatu hambatan pada pemberian tata laksana KB tersebut, maka yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mencapai akseptor tersebut, baik KIE maupun komunikasi. Jadi kalaupun memang Vaskes itu tidak bisa memberikan pelayanan, tapi minimal bisa memberikan edukasi dan informasi dan juga bagaimana langkah yang bisa ditempuh oleh akseptor tersebut untuk bisa mendapatkan pelayanan. Nah, terkait tadi ada sendiri-sendiri KIE-nya ya, tergantung pada jenis KB apa yang digunakan. Kalau memang KB IUD bahkan sudah lewat dari masanya dan pasiennya tetap takut ke Vaskes, nah ini bisa disarankan untuk kalau tadi ya dipanjangkan, extend, bisa jadi 2 tahun gitu ya. Kalau tidak ada keluhan sama sekali yang berbeda di akhir-akhir masa pemakaian. Namun apabila ternyata sudah extend juga, maka yang disarankan adalah dengan menggunakan kondom sementara. Kalau memang pasien tidak bisa diyakinkan untuk datang ke Vaskes dan juga Vaskesnya memang belum bisa memberikan pelayanan. Nah, ini jangan sampai rantai edukasi dan informasi ini terputus. Karena kalau pasien itu dibiarkan untuk tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik, maka yang terjadi adalah bisa kehamilan yang tidak diinginkan ya. Kemudian juga orang-orang yang menginginkan untuk KB ya, belum KB tapi menginginkan untuk KB. Nah, inilah yang harus kita tangkap begitu ya. Jangan sampai orang-orang seperti ini unmet need KB itu akan menjadi lebih tinggi lagi pada era pandemi. Yaitu kalau memang sudah mentok pandemi seperti kemarin ya, pandemi lagi naik-naiknya, maka yang disarankan adalah kalau memang sudah waktunya suntik, nggak mau datang ke Vaskes, sudah waktunya ganti IUD, nggak mau datang ke Vaskes, kita sarankan untuk memakai kondom sementara. Nah, ini juga kita tentunya juga membutuhkan perpanjangan tangan ya dari Vaskes ke masyarakat, yaitu bisa kader dengan kader ya, dengan metode pemberian informasi yang sudah sangat maju gitu ya, mungkin kadernya bisa membuat WA group, membuat atau sarana komunikasi yang lain sehingga komunikasi dan edukasi ke pasien atau akseptor itu tidak akan terputus. Nah, itu tidak kita harapkan. Nah, sayangnya memang kalau yang ditanyakan ini BPJS, nah ini yang tidak berubah, memang belum berubah kebijakannya tentang pelayanan KB. Jadi memang untuk pelayanan KB di pihak di Vaskes 1 memang tidak bisa merujuk ke Vaskes 2 hanya untuk melakukan KB. Jadi kecuali memang ada kasus khusus ya, misalkan missing tail atau yang lain gitu ya, yang harus dikonsultasikan ke Vaskes 2. Tapi untuk pelayanan pemasangan saja memang untuk BPJS sementara ini hanya di Vaskes 1. Kecuali untuk yang MOW pasca plasenta, kemudian IUD pasca plasenta ini dikatakan covernya itu juga sudah jadi satu dengan persalinannya. Jadi memang tidak ada pembiayaan dana untuk itu. Cuman Dr. Budi, nah terkait dengan PKBRS ini mungkin nanti setelah ada pertanyaan lanjutan. Baik, terima kasih Dr. Eli. Dr. Yusuf, ada tambahan mungkin, Dr. Yusuf. Terima kasih Dr. Budi. Mungkin sedikit menjawab ya. Jadi ini pertanyaannya saya bacakan dulu. Jadi ada Dr. Haria ini mendapat laporan dari beberapa pasien bahwa pelayanan KB yang dapat dilakukan di puskesmas selama pandemi ini cenderung menolak karena takut resiko penularan COVID ya. Sementara pelayanan KB seperti itu juga bisa dilakukan di rumah sakit oleh karena ya memang bisa dilakukan di Vaskes primer. Nah, ini sebenarnya sarannya apa, Dr. Yusuf, untuk menjembatani kedua permasalahan ini? Iya, Dr. Budi, kita tahu bersama KB yang masih menjadi favorit ya.
di kita adalah KB yang suntikan 3 bulannya. Walaupun kita tahu bersama bahwa penggunaannya itu tidak betul ya, tidak benar. Maksudnya kadang-kadang yang sudah lewat masa menyusui atau setelah lewat 2 tahun usia anak itu masih diberikan suntikan ya. Kadang-kadang kita paham ya kondisi masyarakat tersebut adalah pertama ya karena ketidaktahuan, kedua ya karena mudah ya, ketiga karena sangat efektif memang ya. Tapi efek jangka panjangnya kita ketahui bersama ya, ada efek jangka panjang setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun. Nah, pada rekomendasi FSRH mengatakan bahwa kalau untuk KB suntik 3 bulan, kalau sampai dengan 14 minggu, artinya lewat 2 minggu, itu tidak diperlukan KB tambahan. Tetapi kalau sudah lewat dari 14 minggu, maka dianjurkan untuk memakai KB tambahan. Ya. KB tambahan apa itu? Bisa misalnya pakai kondom, ya. Kemudian atau rekomendasi yang lain seperti CDC mengatakan kondisi yang misalnya memang dia harus mendapat progestin, maka boleh diberikan mini pill ya atau progesteron only seperti itu ya. Jadi untuk menutup untuk meningkatkan efektivitasnya kembali seperti itu. Jadi boleh diberikan penggunaan pill ya atau kalau progesteron only ya progesteron only ya. Atau boleh juga kalau dia tidak ada kontraindikasi apa-apa yang memakai pil KB ya, jadi COC biasa ya. Dimanapun, apalagi era sekarang, akses terhadap pil atau mini pil ya, kondom itu kan tanpa resep ya. Di negara maju juga seperti itu ya. Jadi mereka boleh langsung akses ya. Malah di Amerika ada negara-negara bagian tertentu itu yang sangat membebaskan ya. Yang jadi masalah itu kan yang jangka panjang ya, misalnya IUD ya. Kalau sudah lewat seperti apa, implan kalau sudah lewat seperti apa, Mirena kalau sudah lewat seperti apa ya. Tetapi kalau pil itu mereka juga bisa beli lewat aplikasi, mereka juga bisa beli yang lewat pos, kemudian pos itu akan mengantar seperti itu. Mungkin itu tambahnya, Dr. Budi. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tapi masih belum ada pertanyaan lagi. Apakah wanita dengan insoman, apakah ada pengaruhnya jika diberikan KB pil? Nah ini tadi menjawab Dr. Yusuf, beberapa karena takut ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan, akhirnya ya mungkin kita sarankan secara telehealth gitu bisa pakai KB pil. Nah, apakah ada pengaruhnya enggak kalau apakah KB pil ini mempengaruhi penyembuhan penyakit COVID kira-kira, Dr. Yusuf, kira-kira? Iya, terima kasih Dr. Budi. Sampai saat ini ya rekomendasi CDC atau FSRH mengatakan semua jenis KB itu bisa dikatakan aman ya, bisa dikatakan aman ya. Cuma mereka coba menekankan pada yang postpartum ya, misalnya baru lahir itu jangan diberikan COC. Hati-hati efek ini ya, pembekuan darahnya seperti itu ya. Makanya mereka tekankan ada rekomendasi suatu badan di Australia kayak seperti BKKBN-nya itu mengatakan untuk apalagi di era pandemi, pasien-pasien yang postpartum itu sangat mereka jaga untuk mereka dapat akses KB ya, mulai IUD implan itu yang mereka promote besar-besaran ya. Kalau nggak IUD implan, tapi kalau mereka masih berpikir sampai dengan 6 bulan, mereka akan sediakan pil sampai dengan 6 bulan, terutama pil yang mini pil seperti itu ya. Nah, jangan sampai dia pulang itu mengalami kebingungan, kemudian mereka pulang memang tanpa ber-KB ya di era pandemik itu sangat diatur kalau di Australia. Jadi penggunaan telekonsultasi, kemudian resep lewat aplikasi dan lain-lain itu silakan ya. Jadi tidak ada data yang mengatakan KB, apalagi yang hormonal itu mempengaruhi keparahan penyakit COVID itu sendiri. Terima kasih. Baik, jadi intinya tidak ada pengaruh ya, jadi boleh ya, Dr. Yusuf. Boleh.
Boleh Dr. Budi. Kalau kita lihat buku pedoman ini memang ada buku pedoman dari pelayanan KB dan Kespro di masa pandemi ini memang di sini salah satunya pelayanan KB di masa situasi pandemi itu memang pertama kita galakkan konseling tunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir. Ini harapannya kalau bisa seperti itu. Kemudian memang yang di poin kedua memang sektor KB sebaiknya tidak datang ke petugas kesehatan kecuali ada keluhan dengan syarat memberikan perjanjian dengan mempersingkat waktu. Saya kira ini juga ini bisa sebagai alternatif solusi. Jadi harus terjadwal, intinya seperti itu. Jadi seperti dokter kasih suntik yang mau datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian sebelumnya. Jadi ya kita manfaatkan kecanggihan teknologi tadi seperti Dr. Elin. Tapi memang permasalahan kadang-kadang ada yang enggak puas kalau enggak ketemu dengan tenaga kesehatannya itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita konselingkan. Saya pernah melakukan penelitian bagaimana tanggapannya dengan telehealth atau datang sendiri yang masih kepingin tetap datang sendiri. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Baik, Dr. Elin mungkin ada tambahan tentang masalah apa yang disarankan ini untuk meningkatkan kontrasepsi prevalence rate. Jadi supaya walaupun masa pandemi ini akseptor ini tidak kehilangan minatnya untuk melakukan KB. Oleh karena jangan sampai unmet need meningkat. Jadi kepingin KB tapi takut ke rumah sakit, ke dokter kesehatan akhirnya malah tidak KB. Padahal kepingin KB. Mungkin ada strategi sedikit, Dokter. Silakan. Iya dok. Jadi memang kalau untuk KB itu kan ada yang belum KB pengen KB, kemudian ada yang memang pasien yang sudah ANC di tenaga kesehatan gitu ya, baik di bidan, SPOG. Nah ini yang harus kita tangkap dok. Jadi untuk KIE ini memang secara luas mungkin bisa kita sebagai tenaga kesehatan itu banyak menggunakan media massa untuk bisa memberikan informasi mengenai bagaimana dampak kehamilan di era COVID. Sehingga memang yang disarankan adalah kalau bisa menunda kehamilan, dimohon untuk menunda kehamilan selama pandemi masih berlangsung. Nah, ini mungkin upaya kita ya sebagai tenaga kesehatan untuk bisa memberikan kesadaran karena memang ini banyak kasus KTD sudah karena WFH ini dok ya, bolak-balik WFH yang biasanya dinas di luar kota pulang 3 bulan di rumah begitu ya. Nah ini yang membuat KTD ini kasusnya menjadi semakin banyak. Nah tentunya ini yang sebenarnya ada imbasnya juga terhadap KIE-KB yang kita berikan sebelum pandemi sebenarnya. Jadi masih banyak orang-orang yang menggunakan KB hanya kalau suaminya mau datang dan seterusnya. Nah ini mungkin yang pertama tentang bagaimana pengaruh kehamilan COVID pada kehamilan. Yang kedua juga bagaimana penggunaan KB yang benar sebenarnya. Bagaimana cara kapan memulai KB, bagaimana KB itu harus dilakukan secara terus-menerus selama menginginkan penundaan kehamilan. Nah, kemudian juga jangan lupa pada pasien-pasien yang di ANC itu harus kita KIE sejak awal untuk menggunakan KB pasca persalinan. Nah, ini yang kadang-kadang sudah hamil pun ini masih belum mau untuk dilakukan pemasangan IUD pasca plasenta atau bahkan yang sudah berindikasi untuk dilakukan MOW. Nah, ini yang harus terus kita tingkatkan effort kita untuk bisa memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang sudah hamil untuk bisa mendapatkan KB segera. Gitu, dokter. Dokter Elin mungkin bisa cerita sedikit ya tentang kalau kita lihat di rumah sakit kita di Rumah Sakit Sutomo ini kan angka pemakaian KB pasca plasenta ini tinggi ya. Mungkin bisa sedikit tips untuk bagaimana agar program ini bisa berjalan, Dokter Elin. Dokter Elin kan untuk bertanggung jawab untuk KB pasca plasenta ini. Bagaimana, Dokter Elin? Ini dokter. Jadi memang kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita sudah memberikan
edukasinya. Nah, memang keterbatasannya adalah pada pasien-pasien yang langsung datang ke IGD begitu ya, baik rujukan maupun datang sendiri yang memang pada saat ANC tidak terpapar informasi mengenai IUD, mengenai KB pasca persalinan. Nah, ini memang kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk bisa mengedukasi kepada pasien tersebut. Nah, kendalanya kalau di rumah sakit mungkin kalau di Sutomo mungkin tidak masalah ya dok tentang IUD maupun MOW begitu, pembiayaannya kita sudah tidak ini lagi karena memang sudah tersiar. Nah, kita dengan segala macam sumber pembiayaan kita mengupayakan bagaimana KB pasca plasenta itu bisa kita berikan. Namun memang saya juga memahami bahwa di rumah sakit yang lain, swasta bahkan rumah sakit pemerintah yang lain mungkin masih terkendala mengenai pembiayaan ini. Nah, ini saya sekalian sosialisasi juga. Jadi mengenai PKBRS terutama untuk KB yang jangka panjang, yaitu untuk implan, IUD, dan MOW pasca salin, itu BKKBN pusat memang akan mengalokasikan dana untuk itu. Jadi nanti alur dananya adalah dari BKKBN pusat, kemudian ke APBD. Nah, ini yang mungkin hari ini kayaknya rapnya dok, ini baru akan disosialisasikan karena kemarin yang ikut sosialisasi itu perwakilan dari Surabaya saja, ini Rumah Sakit Brawijaya kalau tidak salah, dan juga PKBI. Nah, ini nanti yang akan ada dana, memang dananya 1 juta sekian gitu ya untuk setiap orang, jadi nanti ada batasannya tetap untuk pendanaannya. Nah, ini juga tidak bisa langsung dananya dipakai. Jadi setiap vaskes itu harus ada MOU dulu dengan OPDKB dari kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau MOU ini sudah berjalan, maka nanti sistemnya seperti klaim, dok. Jadi untuk penanganan KB jangka panjang di rumah sakit, KB IUD, MOW, dan implan, ini ada dananya dengan dana yang tetap untuk per orang gitu ya, maksimal berapa dari BKKBN pusat. Nah, ini nanti yang setiap vaskes akan disosialisasikan mengenai bagaimana caranya, dan ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan untuk KB, terutama KB yang jangka panjang di era pandemi ini. Begitu dokter. Baik, ini ada yang raise hand. Terima kasih Dr. Elin. Ya, ini ada yang raise hand, Dr. Haji Muhammad Sadik Sahil. Dokter, monggo, Dokter Sadik bisa langsung bertanya. Suaranya kurang keras. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu di Q&A. Iya, Dokter Pandu, ada yang bisa masuk? Dokter Sadik bisa masuk? Tidak bisa ya? Dokter Sadik sudah kami izinkan untuk berbicara, tapi belum ada. Mungkin bisa membahas yang di Q&A dulu, dok. Baik dari Q&A dari Dokter Rara. Di puskesmas masih banyak sekali akseptor KB hormonal lebih dari 5-10 tahun, usianya lebih dari 45 tahun. Jadi ini menarik, ini KB hormonal dengan usia lebih dari 45 tahun. Apakah aman penggunaan jangka panjang untuk KB hormonal? Apabila takut menggunakan KB non-hormonal seperti IUD, apakah ada pilihan KB lain? Dan jika telah konsepsi, apakah boleh mengkonsumsi pil KB di hari yang sama setelah konsepsi? Jika tidak, berapa lama harus menunda pil KB untuk memastikan adanya kehamilan? Ya. Mungkin yang pertama. Dr. Budi. Monggo, Dr. Yusuf. Terima kasih ya pertanyaannya Dokter Farah. Ini nomor 1 konseling pasti, ya itu kuncinya di sana ya. Memang banyak ya kalau kita di puskesmas kondisi seperti ini banyak usia di atas 45 tahun, kemudian pakai KB, terutama suntikan 3 bulan ya, sudah 5-10 tahun ya. Konseling yang baik ya, terutama dokter yang di puskesmas seperti itu. Apa resikonya kalau pemakaian lama di MPA tersebut ya. Nah, itu yang kita tekankan. Memang tidak mudah merubah ya orang yang sudah merasa nyaman 10 tahun, kemudian kita ibaratnya kita takut-takuti, kemudian kita nasihati, kemudian langsung kita suruh switch, itu memang butuh waktu ya, mungkin butuh konseling nggak sekali 2 kali untuk
switch-nya kemana ya. Memang pilihan yang baik ya, apalagi di usia misalnya di atas 40. Kalau kita pasang IUD pada wanita usia di atas 40, walaupun alat itu mengatakan rekomendasinya sampai 5 tahun, di era pandemik ini kita nggak usah ganti dulu, nggak masalah. Ya dikatakan seperti itu. Tetapi pada wanita-wanita yang memang di bawah 40 tahun, kalau rekomendasinya alat itu 5 tahun, ya maka memang harus di double proteksi seperti itu. Nah, tapi kalau hormonal apa disarankan, Dr. Yusuf, 45 tahun? Jadi kita lihat, iya Dr. Budi. Nanti bingung dengan menopause-nya nanti. Gimana, Dr. Yusuf? Iya, hipertensi dan sebagainya. Makanya kita lihat apakah ada penyakit penyerta di sini. Biasanya sudah mulai muncul obesitas, sudah mulai muncul diabetes atau hipertensi. Nah, memang penggunaan hormonal di sini kita harus berhati-hati pada wanita, apalagi ya usianya di atas 47 ya. Kalau sudah di atas 47 malah kita nggak sarankan untuk KB hormonal seperti itu ya. Karena memang resiko kehamilannya kan sudah sangat kecil seperti itu, malah bisa dilepas kalau sudah di atas 47 tahun ya. Data memang mengatakan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang memang kita temui wanita 50 tahun masih minta disuntik 3 bulan ya. Itu yang konseling yang harus yang baik seperti itu. Nah, penggunaan tapi mahal ya. Misalnya pada wanita-wanita usia di atas 45, apalagi masih berdarahnya masih banyak, malah kita sarankan ya misalnya penggunaan seperti pemakaian Mirena ya. Efeknya lokal seperti itu. Itu juga bisa menjadi pilihan, tapi tidak nyaman di harganya, kita tahu bersama. Nah, mungkin tentang ini agak membingungkan ya setelah konsepsi. Nah, pertanyaannya kok tahu sudah konsepsi seperti itu? Ya, ini KB darurat ya, seperti KB darurat. Nah, kalau KB darurat, misalnya kita itu kontrasepsi darurat, ya kodar, itu CDC mengatakan efektif sampai dengan hari kelima post-coitus ya. Pada unwanted pregnancy atau menurunkan angka kehamilan remaja, KB darurat itu rekomendasi terakhir masih efektif untuk sampai dengan 5 hari pasca coitus boleh diberikan ya. Tentunya ya pakai obat khusus ya untuk KB daruratnya. Seperti itu Dokter Budi. Sampai 5 hari boleh. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Kemudian berapa lama harus memastikan untuk kehamilannya? Kalau misalnya lupa pakai KB, kemudian kapan kita, ini nanti kemungkinan hamil apa enggak, mungkin bagaimana Dr. Yusuf ini? Ada pertanyaan. Kalau memang ini kita anggap KB darurat. Mungkin ini pertamanya dia sudah telah menggunakan KB, mungkin takut hamil. Iya. Ya, Dr. Budi, kalau misalnya tidak menggunakan KB ya pakai KB darurat ya, asal sebelum hari kelima ya, post-coitusnya. Tetapi kalau dia memang masih pengguna aktif ya atau dia lupa ya, maka double proteksi penting ya, sambil menunggu KB berikutnya misalnya dengan penggunaan kondom ya. Misalnya kapan dites ya, bisa dites di hari ke-7 atau hari ke-10 ya untuk memastikan ada kehamilan atau tidak. Seperti itu, Dr. Budi. Ya, baik. Jadi biasanya kalau kita observasi aminure ya kita tunggu sampai kira-kira 3 bulan ya berarti ya. Tapi kalau untuk memastikan apakah ada kehamilan apa tidak ya kira-kira seperti itu. Baik. Selanjutnya ini izin bertanya tentang KB suntik 2 bulan. Apakah penggunanya dapat menjadi alternatif KB 1 bulan? Apakah tapi lebih jangka panjang seperti KB suntik 3 bulan, apakah sudah banyak yang mulai menggunakan? Ini yang terbaru ini ada. Mungkin Dr. Erlin bisa menjawab, monggo. Ya sebenarnya prinsipnya sih kalau di masa pandemi ini semakin lama jarak konsultasinya untuk ber-KB, semakin lama jangka penggunaan untuk KB sih lebih baik gitu ya. Jadi kalau memang ada KB suntik 2 bulan, ya lebih baik daripada KB suntik 1 bulan. Tapi kalau available untuk 3 bulan dan tidak ada kontraindikasi untuk KB suntik 3 bulan, lebih baik tetap 3 bulan. Jadi perkara jangkanya saja sebenarnya. Dan juga kalau penapisan untuk
eligibilitas untuk menjadi akseptor KB tetap seperti umumnya ya, yang seperti kita lakukan pada masa sebelum pandemi. Jadi apakah masih boleh menggunakan suntik atau pil, itu bukan dengan pandeminya sebenarnya. Tapi tetap dengan ini awal, karena walaupun terkena COVID tadi sudah dijelaskan Dr. Yusuf, tetap disarankan untuk meneruskan KB-nya. Memang untuk perhatian khusus itu sebenarnya pada pasien dengan gejala berat, gitu ya, sudah ada gejala koagulasinya naik, itu mungkin ada pertimbangan untuk metode. Dan kalau sudah dalam kondisi tersebut, jelas pasiennya sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan KB-nya, gitu ya. Jadi itu di luar pembahasan. Jadi sampai kena COVID pun, walaupun kena COVID positif tanpa gejala ringan, isoman, harus tetap melanjutkan KB-nya gitu. Walaupun KB-nya KB suntik yang ada estrogennya sebenarnya ya yang bermasalah, yang banyak dibicarakan terkait dengan COVID itu yang ada estrogennya. Jadi itu tidak masalah dok, jadi tetap dilanjutkan saja KB-nya. Dan memang pemilihannya kalau memang masih dalam masa memilih atau mau misalkan oh ini waktunya KB suntik 1 bulan, nah itu boleh disarankan untuk mengganti dengan metode KB yang jangka panjang gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Penapisannya tetap sama seperti penapisan yang kita lakukan sebelum pandemi. Jadi kira-kira begitu Dokter Budi. Baik, terima kasih. Jadi kalau sampai suntik 2 bulan memang sudah ada ya. Jadi memang biasanya ini yang combine ya. Jadi ya sebenarnya daripada 1 bulan lebih baik ya 2 bulan tadi. Tapi kalau lebih panjang lagi ya sekali pakai mungkin bisa disarankan kalau mau ya yang metode kontrasepsi yang jangka panjang yang lain ya kayak spiral, jadi tidak terlalu sering datang ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan. Mungkin itu lebih baik. Baik, ada lagi dari Dr. Syamsuri. Apakah jadi suatu keharusan menggunakan KB sementara para ras tertentu tidak banyak yang ber-KB? Saya khawatir ada suatu periode tertentu tidak keseimbangan ras, di mana bagaimana ini untuk menjaga keseimbangan? Dr. Syamsuri, silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab, Dr. Yusuf atau Dr. Elin, monggo, silakan. Saya nggak berkompeten menjawab itu Dr. Budi kalau dengan ras tertentu. Jadi filosofinya secara garis besar mungkin karena KB ini adalah bukan untuk ya, tapi ya kalau dulu 2 anak lebih baik. Jadi ini bukan untuk populasi ya. Jadi untuk kita di individu ya untuk mengatur atau menjarangkan kehamilan saja, tapi sesuai dengan tujuan keluarga saja. Jadi kalau keluarga dengan perencanaan dan sebagainya ya kita melakukan membantu untuk melayani. Yang kedua ya dengan kita lihat di pandemi ini ternyata dampak kehamilan pada ibu hamil ternyata ada beberapa orang sangat berat, severe, bahkan meningkatkan risiko mortalitas. Nah, ini yang kita sarankan saat ini. Sehingga untuk pandemi ini memang disarankan kalau bisa ya jangan sampai lepas KB-nya kalau bisa. Intinya seperti itu. Ada usulan, Dr. Erlin, ada tambahan? Tunggu. Iya dok. Ya sebenarnya memang kalau dibilang kewajiban sebenarnya harapan kita kalau dari sisi nakes mungkin kalau bisa mewajibkan semua yang lagi tidak hamil di KB gitu ya dok ya. Cuman mungkin kita bisa justru mengubah pandangan dari para ibu-ibu ini bahwa KB itu sebenarnya hak loh gitu ya. Hak untuk bisa mengatur kehamilannya, hak untuk bisa mengurangi resiko untuk jadi hamil di era pandemi COVID. Jadi memang sebisa mungkin kita KIE itu terus berjalan gitu. Terlepas dari memang akhirnya in the end gitu memang keputusan keluarga gitu ya. Kalau memang tidak mau KB tidak mungkin juga kita memaksakan. Tapi bagaimana cara kita untuk memberikan KIE itu sehingga akhirnya masyarakat itu berpikir bahwa KB itulah adalah hak kita gitu untuk bisa mengatur, merencanakan keluarga. Mungkin itu sih dok kalau di ya. ini. Baik.
Baik, saya kira mungkin ada yang ditanyakan ini Dokter Sadik, apa bisa monggo kalau silakan Dokter Sadik. Dokter Fandi, ada mau ditanyakan? Dokter Fandi mengangkat raise hand. Silakan Dokter Fandi. Dokter Arifandi. Dokter Pandu, Dokter Arifandi mungkin permitted untuk apa namanya talking permitted sudah ya. Dokter Fandi. Namun saya Oke. ya masih belum dok, masih belum bisa. Dokter Arifandi. Dokter Arifandi belum bisa ya. Baik, jadi secara garis besar sebenarnya sudah bisa ini dokter belum ya Dokter Fandi? Kayaknya kok bisa. Monggo Dokter Arifandi sampun di-unmute. Dokter Arifandi silakan. Jadi unmute. Oke, baik. Baik, monggo silakan. Mungkin ada yang masih mau dikonfirmasi. Karena ini hanya untuk sifatnya untuk mengingatkan kita saja bahwa di masa pandemi tetap harus concern terhadap masalah KB ini. Beberapa permasalahan tentang masalah kehamilan dengan COVID, walaupun alhamdulillah saat ini sudah sangat jauh berkurang dibanding bulan Juli kemarin yang dimana kita sampai juga kewalahan ya, sampai rumah sakit full di mana-mana. Dan sekarang ini sudah agak longgar, malah kita mencegah hal demikian terulang lagi. Ini yang pentingnya sebenarnya apa yang bisa kita pelajari, tarik kesimpulan dari kasus puncak pandemi kemarin. Kita sangat berharap tidak ada puncak pandemi lagi. Dan saat ini kita sangat jauh bersyukur. Mungkin ada tambahan, monggo. Jadi mungkin saya bisa share screen sedikit ya mengenai rekomendasi-rekomendasi ya, mengingatkan kita semua. Nah, rekomendasi yang diikuti ya, ada suatu badan namanya FSRH, ini banyak diikuti, badan ini dari UK ya. Nah, ini mengatakan seperti ini ya. Jadi selama ini mungkin kita ya jangan cuek, ibaratnya melihat alat tersebut ya, terutama large ya, yang long acting itu berapa lama sih rekomendasinya, seperti itu ya. Kalau alat itu rekomendasinya memang 10 tahun ya, di era pandemik ini boleh 12 tahun tanpa kontrasepsi tambahannya, karena to be efektif dia dikatakan seperti itu. Kemudian pemakaian Mirena ya atau Lobster di sini dikatakan lihat rekomendasinya berapa. Kalau 5 tahun dia bisa diperpanjang sampai 6 tahun seperti itu ya. Tetapi kalau dipasangnya pada usia 45 tahun maka boleh ya sampai 55 tahun seperti itu ya. Kemudian pemakaian implan ternyata yang rata-rata 3 tahun itu do not cause health problem, kemudian to be effective sampai 4 tahun dikatakan seperti itu ya. Kemudian intinya ditunda dulu selama pandemik ini ya. Kemudian ini sebenarnya merek ini banyak yang di kita ya. Saya juga bertanya waktu itu ke company-nya ya, padahal misalnya Cooper-nya itu untuk 10 tahun, tapi kenapa dapat license-nya di Balai POM itu hanya 5 tahun ya. Saya berpikir dengan jumlah Cooper yang sama itu akan dapat license 10 tahun. Ternyata tidak, dari Balai POM mengeluarkan license merek tersebut ada 5 tahun. Nah, kita tetap ingatkan untuk untuk dengan kontrasepsi tambahan, intinya seperti itu. Kecuali masangnya sudah di usia 40 tahun ya, nggak apa-apa, tunggu aja sampai dengan menopause ya. Kemudian ini juga ya rekomendasi yang November kemarin ya, ada sedikit perbaruan ya, sama ya.
10 tahun, 12 tahun, tapi di sini adisional kontrasepsi untuk yang license 5 tahun ya, seperti itu. Kemudian kalau di Family Planning Alliance Australia, mereka menekankan ini ya, mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga ya. Kalaupun itu terjadi, maka pentingnya apa? Long acting ya. Sekali lagi mereka mengingatkan pemasangan long acting IUD atau implan ya. Bisa pakai yang 4 tahun atau Mirena 6 tahun ya. Banyak boleh ya. Atau yang IUD yang 12 tahun atau yang kalau 375 ini 5 tahun ya, seperti ini. Tapi ini diingatkan kalau yang seperti itu pakai kontrasepsi tambahan ya. Kemudian ini sama ya, usia kalau di bawah 40 tahun hati-hati harus dengan kontrasepsi tambahan. Mungkin itu aja Dr. Budi tambahan. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, menarik ya. Jadi kalau kita TCU 380A ini memang selama ini kita katakan 5 tahun. Tapi kalau pas pandemi ini banyak beberapa pasien memang apakah ganti sekarang apa ditunda, Dok? Boleh enggak nunda berapa bulan gitu? Kira-kira kalau jawaban kita ini bisa nunda apa enggak kira-kira? Lebih baik enggak berarti Dr. Yusuf? Kalau dari penjelasan Dr. Yusuf. Makanya gini Dr. Budi, teorinya yang 380 ya, secara teori itu bisa, artinya itu sebenarnya untuk 10 tahun, Cooper yang 380 itu. Nah, tetapi merek yang kita kenal, padahal sudah 380, tapi Balai POM mengeluarkan rekomendasi bahwa dia itu 5 tahun, seperti itu. Dan saya tanya ke company-nya, mereka tidak berani merekomendasikan alat tersebut itu 10 tahun. Sebut Novartis 380 ya. Tapi di masa pandemi ini bisa diperpanjang kira-kira 6 bulan atau setahun gitu, apa tetap harus kita bongkar pasang? Jadi boleh diperpanjang 1 tahun, tetapi dengan tambahan kontrasepsi, misalnya kondom atau pil. Jawaban mereka seperti itu, karena terkait rekomendasi yang sudah keluar dari Balai POM. Tapi yang penting juga harus ada konseling tentang resiko kegagalan KB ya berarti. Betul, Dr. Budi. Betul. Kecuali masangnya di atas 40 ya silakan, sampai menopause pun tidak apa-apa. Baik, Dr. Arin mungkin ada tambahan. Nah, ada Dok, sampun. Baik. Jadi menarik, ternyata ada yang sampai IUD 12 tahun ya kalau di luar negeri ya, baru membaca saya. Jadi 10 sampai 12 tahun mereka rekomendasinya. Tapi ada juga yang 6 tahun ya kalau dia TCU-nya 375. Padahal kita pakai adalah 380 ya. Tapi kita tetap harus sesuai dengan aturan bahwa 5 tahun karena ya secara aturan legal ya, nanti supaya tidak ada permasalahan ya. Kalau 5 tahun ya kita tawarkan diganti. Tapi kalau mereka menolak ya mungkin tetap harus kita sarankan untuk double protection seperti yang sudah disarankan Dr. Yusuf ya. Iya, Dr. Budi ya, menanggapi misalnya merek yang tadi saya sebut ya, walaupun tertulis 380 tapi ternyata Balai POM mengatakan alat itu hanya untuk 5 tahun. Kalau kita ibaratnya nekat kemudian wanita tersebut hamil di tahun ke-7 atau tahun ke-8 dan dia membaca rekomendasi sebenarnya alat itu untuk 5 tahun, kita bisa bermasalah gitu ya. Hati-hati kita rekomendasinya, hati-hati. Konsen. Harus tetap kita sarankan sesuai legalnya ya 5 tahun harus diganti. Iya. Nah, ini harus kita cermati nih. Dan itu kita konselingkan sejak awal. Kalaupun mereka tidak mau dibongkar pasang ya harus dengan itu tadi tambahan ya, kondom atau apa. Tapi kadang-kadang ya jadi males ya kadang-kadang mereka juga klien ini. Baik, menarik sekali. Saya kira ini sudah mendekati akhir. Sangat luar biasa. Yang penting kita sudah mengingatkan bahwa KB ini tetap di masa pandemi tetap harus kita concern, karena ini salah satu upaya untuk mengurangi dampak pandemi pada ibu hamil. Dan alhamdulillah sejak Agustus kemarin kita sudah memulai vaksinasi untuk ibu hamil. Harapannya cakupan vaksinasi pada ibu hamil ini juga akan meningkat dengan pesat dan populasinya jadi terjadi herd immunity ya, jadi bisa terlindungi nantinya dampak
pandemi ini pada ibu hamil bisa sangat berkurang. Nggak bingung kayak beberapa bulan yang lalu mencari rumah sakit rujukan untuk persalinan pasien hamil dengan COVID. Mungkin Sebentar, ini ada pertanyaan dari Dr. Hud. Dr. Hud, upaya mengubah paradigma kontrasepsi menjadi hak dan kebutuhan untuk kesehatan reproduksi. Mungkin sedikit tips saja, mungkin usulnya Dr. Elin. Gimana Dr. Elin? Jadi termasuk hak reproduksi, hak KESPRO, kesehatan reproduksi. Silakan Dr. Elin. Ya, Dok. Memang upayanya ini nggak mudah sebenarnya, Dok. Cuman memang bisa kita mulai dengan kapasitas kita masing-masing, baik sebagai health provider atau sebagai pemangku kebijakan, ya tentu saja dengan kapasitas yang berbeda-beda. Namun mungkin kita bisa membahasnya atau memberikan edukasi itu dari sisi tentang bagaimana dampak terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Itu lebih kita expose lagi bagaimana bisa bila manfaatnya untuk mengatur kehamilan, bagaimana dampaknya apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Tentunya kita juga health provider itu harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang itu. Bagaimana kehamilan tidak diinginkan itu tidak hanya masalah biaya, kemampuan seseorang untuk bisa membiayai anak, tapi juga tentang kualitas anak yang dilahirkan nanti. Dan itu sangat berpengaruh terhadap 20 tahun pertama kehidupannya di dunia. Nah, itu luar biasa. Kalau tentang anak itu biasanya orang tua itu semakin semakin bisa mengesampingkan hal yang lain, mengesampingkan ketakutannya untuk KB, itu harapannya begitu. Karena kalau kita lihat di era pandemi itu ya, mungkin praktek spesialis itu pada sepi semua, tapi praktek dokter anak tetap ramai, Dok. Jadi kalau anaknya sakit, ketakutan untuk ke rumah sakit itu akan diabaikan gitu. Nah, itu yang harus kita kuasai sebagai health provider, pengetahuan kita bagaimana tentang pengaruh kehamilan yang tidak diinginkan, pengaruh dari kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik, yang tidak dengan preconceptional counseling yang baik. Jadi pertama itu yang harus, kadang-kadang KIE itu diberikan tidak efektif karena memang isi KIE-nya itu nggak mengena baik dari segi tidak menyeluruh penyampaiannya, atau memang ternyata pengetahuannya ya tidak seperti yang dibutuhkan gitu untuk bisa memberikan KIE yang efektif. Jadi mungkin itu Dr. Budi. Baik, mungkin sedikit untuk tambahan aja bagi para sejawat yang bingung untuk memilihkan KB yang cocok untuk para kliennya. Para akseptor KB ini bisa mendownload aplikasi yang sangat mudah dan bermanfaat ya, Klop KB ya. Di sini dengan mudah sekali kita bisa merekomendasikan KB apa yang cocok untuk klien tersebut, karena satu ada kondisi medis yang harus kita perhatikan, dan yang kedua kita menghindari keterbatasan pengetahuan, mungkin kita kurang update apa-apa. Untuk menghindari kesalahpahaman atau kesalahan pemberian informasi, kita bisa download aja aplikasi namanya Klop KB, bisa di Google Store ya, atau Play Store. Mungkin itu demikian. Terima kasih. Saya kira ini sudah jam 11. Kita akhiri tas kali ini. Kita bertemu untuk tas minggu depan. Terima kasih atas atensi dari para peserta semuanya. Terima kasih Dr. Yusuf dan Dr. Elin untuk berbagi ilmunya. Saya kembalikan kepada host Dr. Pandu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Dr. Budi Pras. Mungkin sebelum diakhiri bisa ngasih ini Dok, resume singkat 1 menit 2 menit Dok. Ya, tadi sudah saya resumkan aja. Jadi intinya kan bagaimana Pak KB ini harus kita tingkatkan aja, tetap kita concern. Yang kedua ya sebenarnya apapun untuk panduan ini sebenarnya sudah ada, karena itu kita bisa buka aja aplikasi Klop KB itu. Saya kira itu aja Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Budi Prasetyo. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber, Dr. Muhammad Yusuf, Dr. Hanifah Erlin, dan Dr. Budi Prasetyo sebagai moderator, kemudian juga kepada Dr. Brahmana sebagai Ketua Departemen yang
menginisiasi acara TAS. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh para peserta yang mengikuti acara TAS dari awal sampai dengan akhir ini. Sampai jumpa di acara TAS berikutnya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 untuk tetap mendapatkan update mengenai topik-topik terkait opjin yang ringan sampai dengan yang advance mungkin ya. Dan sekaligus mendapatkan SKPID. Baik, terima kasih kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Izin kami tutup acara TAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pandu. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Yusuf, Dr. Budi, Dr. Brahmana, dan terima kasih. semua hadirin yang sudah berpartisipasi. Terima kasih.